Bayangkan sebuah malam di zaman dahulu. Angin bertiup perlahan, menyusuri lorong-lorong istana batu. Di balik tirai tipis yang menjuntai di kamar kerajaan, lampu minyak berkelap-kelip pelan. Di sanalah sang raja beristirahat. Tidak sendiri, tapi bersama satu dari banyak istrinya malam itu. Kisah tentang raja dan banyak istri bukanlah cerita asing. Kita mendengarnya dari buku sejarah, legenda, atau bahkan film-film kolosal. Namun, malam ini, kita tidak hanya akan mengulang kisah itu. Kita akan menyelami alasan di baliknya. Kenapa para raja zaman dulu memiliki banyak istri? Apakah semua semata-mata soal nafsu? Ataukah ada permainan kekuasaan yang lebih besar? Mari kita berjalan perlahan dalam kisah yang sunyi ini. Kata harem seringkali membangkitkan gambaran eksotis, ruangan penuh wanita cantik, dipenuhi bantal sutra dan aroma dupa. Tapi dalam sejarah, harem bukan sekadar tempat kesenangan. Di Kekaisaran Ottoman, harem adalah institusi resmi, dikelola oleh Kasim Hitam, laki-laki yang dikebiri dipercaya menjaga para wanita istana. Setiap wanita memiliki peringkat, dari selir biasa hingga Valide Sultan, ibu dari sultan. Mereka tidak hanya diam dan menunggu. Banyak dari mereka terdidik, berpolitik, bahkan mengendalikan kebijakan negara. Valide Sultan di masa kejayaan Ottoman memiliki pengaruh luar biasa. Beberapa di antaranya bahkan memerintah secara de facto. Sistem harem juga mencerminkan hierarki sosial dan kontrol kekuasaan. Para wanita diawasi ketat, baik dari dalam maupun luar. Mereka menjalani pelatihan seni, tata krama, dan kadang strategi politik. Para selir terbaik bahkan bisa mengangkat keluarganya keluar dari kemiskinan. Namun, hidup dalam harem juga penuh tekanan. Persaingan antar selir bisa berujung intrik, fitnah, bahkan kematian. Di istana dinasti Qing di Tiongkok, sistem harem sangat ketat. Ada aturan tentang jam tidur, jam makan, pakaian, bahkan bagaimana para selir berjalan. Kehidupan mereka diatur oleh etiket kekaisaran yang kaku. Namun, beberapa dari mereka menjadi tokoh kuat, seperti Permaisuri Cixi yang memerintah Tiongkok secara tidak langsung selama puluhan tahun. Harem adalah dunia dalam dunia, penuh keindahan dan penuh tekanan. Pernikahan di kalangan kerajaan bukan soal cinta, tapi alat diplomasi. Aliansi antar kerajaan sering dibangun melalui pernikahan. Seorang raja bisa memiliki istri dari kerajaan tetangga, dari bangsawan dalam negeri, bahkan dari wilayah jajahan. Dengan memiliki banyak istri dari berbagai wilayah, seorang raja memperluas pengaruhnya. Setiap istri berarti jembatan kekuasaan. Anak-anak dari pernikahan ini pun bisa menjadi pewaris yang mengokohkan klaim atas wilayah tertentu. Contohnya, Kaisar Mughal Akbar menikahi wanita Hindu dari keluarga bangsawan Rajput. Ini bukan sekadar pernikahan, tapi deklarasi politik. Ia menciptakan perdamaian antara Muslim dan Hindu di kerajaannya. Anak-anak hasil pernikahan ini menjadi simbol persatuan. Di Eropa, Raja Henry VIII menikahi 6 wanita, bukan karena cinta semata, tetapi karena desakan menghasilkan pewaris laki-laki. Ia bahkan menciptakan gereja Anglikan agar bisa menceraikan istrinya. Pernikahan kerajaan adalah langkah strategis. Dalam satu malam pernikahan, masa depan negara bisa berubah. Poligami tidak berdiri sendiri dalam sejarah. Ia muncul dalam konteks budaya dan agama.
Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat utama, keadilan. Dalam praktiknya, poligami di kalangan penguasa Muslim lebih sering dilakukan demi politik dan keturunan. Dalam tradisi Hindu kuno, poligami umum di kalangan bangsawan. Ramayana dan Mahabharata pun memuat kisah tokoh-tokoh dengan lebih dari satu istri. Dalam budaya Afrika dan Asia Tenggara, memiliki banyak istri menjadi simbol kemakmuran. Namun, agama juga memberikan batas. Tidak semua bentuk poligami dianggap suci. Agama Buddha, misalnya, mendorong kehidupan sederhana dan tidak menganjurkan poligami. Setiap budaya menempatkan peran wanita dalam struktur yang unik. Di tempat tertentu, istri utama memegang kekuasaan penuh. Di tempat lain, semua istri setara secara hukum, tapi berbeda secara praktik. Tidak semua pernikahan istana semata-mata politik. Ada juga cinta, walau seringkali rumit. Seorang raja mungkin jatuh cinta pada selir, seperti Kaisar Xuanzong yang mencintai Yang Guifei. Kisah mereka abadi dalam puisi dan legenda, meski berakhir tragis. Namun, cinta tidak bisa menjadi satu-satunya alasan pernikahan raja. Ada kebutuhan negara untuk menghasilkan pewaris, menjaga stabilitas dinasti, dan menghindari perang saudara. Tingkat kematian bayi dan ibu yang tinggi membuat raja merasa perlu memiliki lebih banyak istri dan anak. Ini soal bertahan hidup dinasti. Tapi bayangkan, bagaimana rasanya menjadi istri ke-13, menanti giliran, berharap diperhatikan, hidup dalam cinta yang dibagi. Kisah cinta dalam istana seringkali berakhir sebagai drama, bukan romansa. Dalam sejarah yang ditulis laki-laki, para wanita di harem nyaris tak terdengar. Namun jika kita menengok lebih dalam, mereka bukan hanya pelengkap. Mereka belajar, membaca, menulis, bahkan strategi. Beberapa mendidik calon raja, beberapa menulis puisi, karya seni, dan bahkan ikut membentuk aliran pemikiran. Kisah-kisah seperti Roxelana, istri Sultan Sulaiman, menunjukkan bagaimana seorang selir bisa naik menjadi ratu dan penasihat utama. Namun tidak semua berhasil. Banyak yang hidup dalam kesunyian, terperangkap dalam dinding indah, namun membatasi, tanpa keluarga, tanpa kebebasan. Mereka adalah saksi zaman dan korban sistem. Dunia Timur memiliki harem yang formal. Dunia Barat memiliki mistress, selir tidak resmi, namun berpengaruh. Di Prancis, Madame de Pompadour bukan hanya kekasih raja, tapi pelindung seni dan budaya. Di Inggris, favorit raja sering menjadi simbol kekuasaan baru. Satu sisi, dunia membuat sistem. Sisi lain, membuat skandal. Namun baik timur maupun barat, wanita tetap berada dalam bayang-bayang kekuasaan laki-laki. Mereka harus cerdas, strategis, dan kadang kejam untuk bertahan hidup. Film menggambarkan harem sebagai tempat mewah dan menggoda, tapi sejarah menyajikan sisi lain, politik istana, kecemburuan, kesepian, bahkan kekerasan. Para wanita berkompetisi. Mereka menciptakan aliansi rahasia. Mereka berjuang untuk anak-anak mereka. Banyak yang kalah dalam permainan tak terlihat ini. Romantisasi sering menutupi penderitaan. Kita dibuat lupa bahwa ini bukan hanya kisah cinta, tapi juga kisah penindasan. Sultan-sultan muda sering naik tahta di usia belia. Dalam kondisi ini, ibu mereka, Valide Sultan, menjadi pengendali istana. Di masa Sultanate of Women, lebih dari 1 dekade kekuasaan Ottoman dipengaruhi oleh para ibu. Kebijakan luar negeri, perang, perdamaian, semua bisa dipengaruhi dari balik harem. Harem bukan tempat diam, tapi pusat kekuasaan tak terlihat.
Bahkan dalam sistem yang patriarkal, wanita menemukan cara untuk memimpin. Modernisasi menghantam istana, pendidikan, nasionalisme, dan kolonialisme mengubah tatanan lama. Harem mulai dipandang sebagai simbol masa lalu yang tertinggal. Gerakan feminis, reformasi hukum, dan perubahan budaya mempersempit ruang bagi praktik poligami dan sistem harem. Hari ini, harem hanya tinggal jejak, tapi kisahnya tetap hidup dalam museum, film, dan narasi sejarah. Dari kisah raja dan istri-istrinya, kita belajar tentang kekuasaan, tentang strategi, dan tentang manusia. Di balik semua itu, ada kebutuhan akan cinta, warisan, dan keabadian. Sejarah bukan hanya tentang perang dan kerajaan, tapi tentang hubungan manusia dalam segala kompleksitasnya. Bagaimana wanita bertahan, bagaimana pria membuat keputusan, dan bagaimana kekuasaan berjalan melalui tempat tidur. Bukan hanya medan perang, kita menyadari bahwa sejarah bukan tentang masa lalu, tapi tentang kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.